eh, long COVID itu kalau simpelnya kita ngomong gitu atau long hauler tadi disebutkan itu memang baru istilahnya muncul masalah itu kan setelah pasien-pasien ini udah 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, jadi ya seperti yang sekarang ini nih beberapa publikasi juga baru muncul mengenai hal ini. Jadi pertama mungkin saya sambutkan bahwa memang kan kita ketahui virus ini di awal itu memang kita tahunya dia menyerang paru-paru gitu ya. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata ini yang kita bilang great imitator. Ternyata pasien-pasien itu datang dengan nyeri perut, kemudian dengan diare di awalnya begitu ya, dan ternyata diketahui lagi bahwa ternyata virusnya juga ditemukan di sepanjang saluran pencernaan gitu. Kita juga pernah melakukan, ada satu pasien kita di Jakarta, kita sampel biopsinya, kemudian kita PCR dari lambung, ternyata memang positif ditemukan virus tersebut di dalam lambung. Ini yang kasus Indonesia, di luar negeri itu sering melaporkan tersebut. Nah kemudian juga ternyata dia juga diduga bahwa dia juga menembus ke sawar otak gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam otak ini ada pelaput dan dia bisa tembus ke situ, atau juga reaksi peradangan. Jadi oleh karena itu memang gejala yang timbul itu bermacam-macam gitu ya. Nah kalau bicara soal long COVID memang dua hal. Pertama adalah di mana gejalanya itu memang masih timbul pada saat yang bersangkutan ini kena COVID sampai beberapa bulan. Jadi misalnya yang sering itu memang utama lemas ya, kemudian juga jantung berdebar-debar. Atau tadi misalnya ada anosmia, hilang penciuman, itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan dia masih belum bisa mencium sesuatu gitu. Kemudian misalnya tadi ada gangguan memori, ini juga cukup menonjol ya. Ada beberapa pasien saya juga menyebutkan demikian, lupa nama orang gitu loh. Padahal dia tahu itu namanya siapa, cuma lupa menyebutkan. Tadi kan Prof. Aryati juga menyebutkan hal tersebut begitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain memang kalau jelas kita tahu di dalam perjalanan pasien-pasien COVID ini ada yang kita bilang pada saat di dalam pasien itu dirawat, itu yang kita bilang dia mengalami badai sitokin, sindrom badai sitokin. Ya, ini karena suatu reaksi inflamasi dan di sana juga terjadi kekentalan darah, dan kekentalan darah ini bisa terjadi sumbatan di mana-mana, tadi bisa di jantung, kemudian juga di pembuluh darah otak begitu. Jadi tadi betul ketika pasien ini sudah dinyatakan PCR-nya negatif, kemudian kan tadi dia berkontrol. Nah kemudian tadi ini seperti tadi Prof. Aryati bilang jantung masih berdebar-debar, kemudian memang perlu dibuktikan apakah masih ada masalah nggak dengan jantungnya, tadi dilakukan MSCT, dilihat apa ada sumbatan atau tidak misalnya dampak dari COVID tersebut. Kalau memang tidak tentu dipikirkan hal yang lain. Kemudian juga tadi bicara soal persarafan begitu ya. Ada beberapa pasien misalnya dilakukan juga pemeriksaan MRI otak karena kok masih ada keluhan sakit kepala misalnya, dia lemes sebelah misalnya, itu dipastikan lagi apa nggak ada sumbatan-sumbatan tersebut. Jadi sebenarnya memang begini buat pasien-pasien, ya ini tadi kan sebutkan ya angkanya bervariasi, tadi data yang di Korea sampai 80%. Kalau data di luar itu sekitar 10%. Jadi ada pasien-pasien COVID yang mengalami long COVID 10%. Nah kemarin teman sejawat dari Paru menyebutkan itu bahkan menemukan angkanya 20%. Nah kalau kita lihat sekarang ini angka kesembuhan kita kan pasien itu ada sekitar mungkin 500-an lebih ya, kita bisa prediksi mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu itu akan mengalami long COVID tadi seperti disampaikan oleh Prof. Aryati tadi berdasarkan pengalaman beliau begitu. Jadi itu kira-kira Mbak yang harus memang diperhatikan. Tapi buat dokter juga begini, kadang-kadang terus terang saja nih saya juga ini kan juga di tengah-tengah praktek tadi juga ada pasien ya, mohon maaf misalnya kalau ini pasien ini memang sudah ada sakit lambung misalnya sebelumnya ya, kemudian dia memang di dalam pengobatan ini macam-macam yang diberikan ya, vitamin C dosis tinggi ya, kemudian lagi vitamin D, kemudian juga mungkin kalau dia tadi pegel-pegel ngilu dikasih obat penghilang sakit. Nah biasanya itu yang ada pasien saya udah lama, udah tahunan nggak pernah berobat karena memang udah sembuh sakit lambungnya. Nah karena dia kena COVID, makan obat macam-macam, tambah lagi juga tambah stres, nah itu mahnya kambuh. Nah jadi gitu, jadi bisa saja sakit-sakit yang sebelumnya memang sudah ada, dengan proses COVID tadi tambah obat macam-macam dia juga bisa kambuh sakit mahnya begitu Mbak. Jadi memang cukup bervariasi. Yang penting adalah buat dokter harus memang benar-benar sebagai dokter ya, misalnya pasien itu memang mesti dipastikan keluhan-keluhan tersebut apakah memang
ada sesuatu atau tidak misalnya tadi. Dia misalnya masih suka meriang-meriang, ya kita cek aja darahnya ya. Dicek darahnya lengkap, ya mungkin ke arah tipes misalnya, atau mungkin kita CRP-nya kita lihat. Kalau darahnya normal semua, ya mungkin kita mesti lihat nih, apa sih yang menyebabkan dia meriang-meriang begitu. Karena terus terang saja juga ada yang melaporkan mengenai post trauma ya. Jadi artinya dia PSTD, jadi post traumatic trauma, karena memang ada kan beberapa pasien nih, misalnya sampai contoh, misalnya ini seorang ibu, ini juga kebetulan contoh pasien, misalnya bapaknya meninggal karena COVID, nah itu dia masih kepikiran, masih ingat terus mengenai bapak, dan akhirnya itu juga bisa menimbulkan yang kita bilang keluhan-keluhan akibat dari psikisnya, sehingga keluhan-keluhan fisik yang muncul, yang atau istilahnya kita psikosomatik. Tapi ini mesti dipastikan dulu apakah ini memang ada psikosomatik atau ada penyakit yang lain gitu, Mbak. Baik, harus di